Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video malam hari ini itu lagi pembongkaran shock breaker Yamaha Xmas ya. Oke, untuk shock breaker Yamaha Xmas ini dia memakai ukuran 350 ya, 350, dan orangnya meminta shock breaker ini kita ceperin ke 330. Jadi kita harus kurangin 2 cm untuk shock breaker ini. Oke, jadi tahap awal yang kita lakukan itu untuk melakukan ceper itu kita tidak asal memotong sebuah pipa ataupun has shock breaker ya teman-teman. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita ukur dulu kedalaman has hidrolik ini. Has hidrolik ini dia dapat tenggelam seperti ini, belum lagi terpasang nanti seal. Sedangkan tebal seal ini dia 13 mili ya. Oke, untuk 13 mili ini cukup tebal, belum lagi tutupnya. Tutupnya ini sekitar 16 mili. Jadi kalau saya angkat seperti ini, shock ini akan fray di sini sekitar 1,16 mili. 16 mili ditambah lagi ini. Sedangkan ini karet bantalan ini setebal 21 mm. Jadi shock breaker ini yang harus kita ceper itu adalah bagian pipa ini dan pipa ini. Jadi shock breaker ini akan kita ceper 2 cm. Yang mana yang akan kita ceper adalah tentu bagian ini ya, karena ini banyak fray, banyak kekosongan di sini, kekosongan piston dan has masih banyak spesi di sini, sekitar hampir 5 cm yang spesinya di sini. Jadi kita potong ini 2 cm saja. Terus yang di bagian pipa ini tentu kita potong juga 2 cm. Terus per ini nanti kita press turunin 2 cm. Jadi shock breaker ini menjadi 330. Buat teman-teman yang ingin melakukan ceper, jangan asal potong. Jika kalau kita lepas ini 2 cm, maka jarak gerak shock ini semakin pendek. Jadi tentu saya harus melakukan pemotongan pada pipa dalam ini. Oke, nantikan video selanjutnya. Setelah saya lakukan pemotongan, saya skip dulu. Jadi proses pemotongan itu seperti ini. Kita melakukan pembubutan ya, pembubutan pada has ini. Pipa dalamnya kita melakukan pembubutan biar lebih lurus. Oke, saya akan lanjut yang sebelah. Jadi proses bubut itu seperti ini. Kita melakukan pemotongan yang lurus.
Kemudian saya tadi. Saya terlalu pulau lah. Apa aku di cepat-cepat? Apa jalan yang aku pergi bawa? Ini apa? Yang nyampe ke rumah. Kalau memang pagi saya bawa aja. Itu ya banyak loh. Ada bicara. Ya, kalau nak telepon.
Oke, nah, jadi setelah kita melakukan pemotongan ini 2, sekian 2 cm, tentu pipa ini kita harus melakukan juga pemotongan ya, sekitar 2 cm. Kita ukur dulu berapa ke tinggi pipa ini, apakah bisa masuk di spindle kita. Oke, ternyata pipa ini bisa masuk di spindle ya, 37. Jadi saya akan melakukan juga pemotongan pada pipa shock breaker ini 2 cm. Jadi pemotongan pipanya itu seperti ini. Lakukan pembubutan ya, biar lebih rapi tentunya. Oke, jadi seperti itu pemotongan pada shock breaker Exmas. Jadi tinggal kita bersihkan pada shock breaker ini. Jadi shock breaker ini memiliki klep bagian bawah dan terlalu besar ya, jadi nanti lubang buangnya ini kita kecilin sedikit supaya shock ini lebih nyaman ya, lebih empuk tentunya. Dan olinya kita memakai oli yang 5W supaya shock ini lebih banyak oli yang diisap daripada yang dibuang, itu agar shock breaker bisa bekerja maksimal dan tidak terjadi jedukan pada saat berakselerasi di jalan-jalan yang banyak lubangnya. Jadi saya bersihkan dulu di bagian komponen-komponen lainnya, saya bersihkan dulu. Apakah di mana lagi satu bagian apanya ya, bagian tutupnya. Jadi nanti bagian klep ini saya sedikit modifikasi dikarenakan adanya keterlambatan, kekurangan oli yang terisap pada pipa dalam. Jadi klep celah buangnya itu harus kita kurangin supaya lebih banyak yang kesedot daripada yang dibuang, agar shock breaker ini tetap nyaman dipakai. Oke, saya akan lanjut setelah akan pemasangan nanti. Jadi setelah kita melakukan pemotongan 2 cm, jadi posisi mentoknya seperti ini ya. Jadi
bagian khas hidrolik itu tetap seperti ini mainnya, tidak ada yang berubah. Jadi jarak main itu khas shocknya itu tidak ada yang kita rubah ya. Yang kita berubah itu cuma di bagian pipa shock breaker. Jadi jarak akselerasi shock itu tidak ada yang berubah. Jadi buat teman-teman, banyak yang saya temukan biasanya orang ngeceper itu langsung nggak ada pembongkaran, tapi dia langsung pemotongan khas. Kalau kita pemotongan khas itu berarti jarak main shock breaker itu berkurang ya, berkurang dikarenakan khasnya yang kita potong. Untuk pemotongan lebih baik itu kita harus melakukan pengukuran dulu yang mana yang banyak space-nya atau kekosongannya. Jadi itu yang kita potong. Jadi kalau misalkan, tapi shock breaker itu kan kebanyakan yang space-nya yang space-nya kebanyakan di pipa. Tapi ada juga yang shock breaker tidak mempunyai space, artinya khas shocknya mentok itu pas-pas. Jadi untuk pemotongan shock breaker itu harus kita bagi dua. Misalnya kita harus ceper 1 cm, jadi harus kita potong khas 1 cm dan pipa 1 cm, begitu seterusnya untuk pemotongan shock breaker yang memiliki ukuran tanpa space atau sudah presisi. Oke, jadi setelah kita melakukan pengeleman atau pengancingan, jadi seperti ini hasil dari shock breaker NMAX Xmas yang 350 ke 310. Ini sudah enak banget ya, nggak ada kosong seperti sebelumnya itu. Banyak kekosongan hidrolik pada saat dimainkan seperti ini dikarenakan klepnya tadi terlalu banyak oli yang ngebuang. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.